Oke, selamat malam untuk para penonton setia podcast yang ini teh nama channelnya Pateken. Pateken. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan coba diskusi dan bahas lebih dalam bagaimana fenomena yang terjadi hari ini. Saya kira para narasumber yang hadir pada malam ini sudah menyiapkan bahan-bahan terkait apa yang akan kita diskusikan dan apa yang akan kita berikan masukan terhadap baik itu pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Fenomena yang terjadi hari ini, beberapa hari ke belakang memang curah hujan di Indonesia itu sangat luar biasa tinggi dan ini bagi beberapa daerah memberikan dampak banjir gitu kan. Nah, fenomena banjir ini kan kadang menjadi ada istilah banjir tahunan. Nah, kan ketika ada istilah banjir tahunan ini kan sesuatu yang kemudian tidak boleh dibiasakan bahwa oh banjir itu menjadi agenda tahunan gitu kan bencana. Tapi kan di sisi lain eh, kita tidak bisa menyebutkan istilah bencana bagi fenomena yang hari ini terjadi karena alam itu kan akan bahasa mungkin menyesuaikan dengan siklus yang terjadi pada kondisi dirinya gitu kan sebagai alam semesta. Nah, pada kesempatan malam ini kita kedatangan beberapa narasumber baik itu ahli dalam bidang lingkungan, pengamat sosial dan dari anak muda yang kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar gitu kan. Ini ada siapa? Repi sebagai anak muda yang peduli terhadap lingkungan, mengamati kondisi lingkungan yang terjadi hari ini. Bung Repi ini hadir di tengah-tengah kita berdiskusi bagaimana generasi muda menyikapi fenomena bencana hari ini. Kemudian ada Kang Dan ya, Kang Dan selaku aktivis sosial jadi ada generasi Z yang mungkin masih muda, terus kemudian ada generasi tua istilahnya ya atau baby boomers generasi pertengahan yang kemudian ini penting perannya penting masukannya pendapatnya. Terus kemudian ada ahli kita ahli di bidang lingkungan Kang Tommy Ardi, beliau sangat expert di bidang lingkungan sehingga apa yang mungkin nanti disampaikan itu berdasarkan hasil dari analisis beliau gitu kan. Nah, kita mulai dari sisi pandangan generasi muda untuk menyikapi apa yang terjadi hari ini gitu kan. Oh, generasi tua dulu nih. Oke. Jadi biasa maklum generasi muda kadang mempersilahkan generasi tua. Silakan Kang Dan. Yang tua sudah mengalami muda. Betul. Yang muda belum tentu tua. Betul. Oke. Bagaimana pendapatnya Kang Dan? Terima kasih Kang Agung atas waktunya. Selamat malam pada teman-teman Bung Repi, buat Kang Tommy juga ahli di bidang lingkungan, dia juga seorang konsul lingkungan. Saya menyikapi permasalahan ini sebagai warga negara rasa khawatir. Kenapa? Karena bisa saja itu terjadi di Sukabumi. Betul. Yang terjadi di Sumatera bisa. Nah, untuk tidak seperti itu, bisa kan kita mengantisipasinya. Karena alam itu tidak bisa, gejala alam itu tidak bisa seperti Kang ini banjir tahunan, tidak bisa begitu. Ada sebab dan akibat gitu. Yang terjadi Sumatera hari ini, menurut pandangan saya itu kan, kata Kang Tommy tadi ada izin dari yang berwenang. Setidaknya harusnya para pejabat itu sebelum mengizinkan harus berpikir efek dampak dari penebangan gitu. Akhirnya kan ada yang ke bawah banjir viral itu kayu, masa kayu gelondongan itu katanya kayu bekas, Kayu busuk ya. kayu busuk. Kayu lapuk. Dan semoga yang apa ya, ada pejabat pusat yang nonton itu statement pejabat itu kayak apa ya, kayak anak kecil terus tidak punya kompeten, merasa tidak berdosa gitu. Terus yang kedua ada ketua BPS jenderal apa tuh
Ketua BNPB. Hmm? Itulah namanya. Maklum kan banyak kabinetnya jadi lupa Si nama-namanya. bapak itu bilangnya begini, dia itu ini hanya rame di medsos. Iya. Bagaimana dia harusnya dia cek ke lapangan, datang ke lapangan, baru Ambil dia tindakan. ambil tindakan, baru statement. Betul. Nah, saya berpikir lagi, kenapa itu yang rekrutmen pejabat itu siapa gitu? Harusnya diseleksi dulu gitu. Bukan karena kedekatan, mudah-mudahan Obama ada hikmahnya. Karena kita sebagai warga negara kan punya apa ya? Punya peduli. Ya. Jangan sampai ini terjadi di Kabupaten Sukabumi. Bisa saja terjadi kalau yang di Sumatera dilakukan juga di Sukabumi. Nah, begitulah. Jadi Kang Dan ini kan terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Di sisi lain kan bencana ini kemudian tidak bisa terus full disalahkan terhadap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Di sisi lain kan kita sebagai warga negara itu perlu memiliki kesadaran untuk mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan. Nah, mungkin dari Kang Dan bagaimana kesadaran kolektif ini terhadap lingkungan menjadi kesadaran bersama gitu kan, sehingga ada solusi terhadap apa yang kemudian terjadi hari ini, khususnya tadi antisipasi gitu kan, antisipasi terjadinya banjir karena mungkin curah hujan tinggi kemudian terjadi banjir misalkan. Nah ini kan perlu antisipasi. Bagaimana Kang Dan ini menggerakkan gerakan-gerakan sosial terhadap masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan. Oke, saya pribadi di saya tuh kan ada situ gunung. Betul, betul. Saya aktif dulu di situ gunung itu sekitar 10 tahun yang lalu. Naik gunung, sering lah ke Gunung Gede. Jadi masyarakat di situ dikasih warning. Jadi situ jangan area-area disebutkan. Jadi udah pada paham mereka itu. Yang parah itu ada oknum Polhut main sama itu kayu nggak boleh ditebang, nggak boleh ditebang tuh kayu di situ gunung. Tapi ada aktivitas penebangan. tapi ada main sama orang dalam. Itu yang terjadi di situ gunung. Nah, pernah terjadi di situ gunung juga seperti ini. Kayu gede. Itu beberapa tahun bisa ditebang. Harusnya tidak boleh ditebang. Dan itu ilegal. Nah, itu sampai terjadi waktu itu masyarakat dipanggil Polhutnya, langsung di briefing, dan akhirnya tidak terjadi lagi. Nah, itu oknum itu banyak di Polres Cihutan itu. Bayangin, 5 pohon aja harganya bisa 50 juta. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah di Kabupaten kita Sukabumi main-main kotor sama orang dalam Polhut. Dan mudah-mudahan Polhut kita pada sadar akan dampak dari semua itu. Mungkin itu aku. Oke, baik. Terima kasih Kang Dan atas pendapatnya yang terjadi di Sukabumi dan mungkin secara nasional di Sumatera ya. Lanjut ke Kang Repi, ini sebagai anak muda harus berusaha untuk meluapkan ataupun memberikan pendapatnya. Nah, mau sekarang atau nanti ini? Nanti. Oh, nanti. Nyimak dulu. Jadi surung-surung ya tanya. Nyimak dulu. Baik, kita ke Kang Tommy. Nah, Ini memang expert di bidang lingkungan. Ya, kan? ya. Jadi mungkin di awal saya mengatakan bahwa banjir ini kan bukan bencana, Kang. Apakah sepakat atau tidak itu terkait bahwa banjir ini memang bukan bencana, tapi siklus alam yang memang menyesuaikan dengan kondisinya. Gitu. terima kasih. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Apakah yang dimaksud dengan investasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah itu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Mari kita coba bedah. Kalau misalkan ini dianggap bukan bencana,
dan kita mendefinisikan ini sebagai siklus alam, maka apa yang menjadi fenomena banjir, longsor akibat curah hujan ini tidak akan terakumulasi menjadi menjadi semacam bencana gitu bagi masyarakat. Kan sederhananya begini, tanah itu kan ibarat spons, ibarat busa. Alam ini sudah membangun siklus idealnya gitu. Air laut ditarik ke awan, awan mengeluarkan hujan, hujan diserap oleh tanah, air tanah dimanfaatkan sebagai air bersih oleh aktivitas masyarakat. Kan siklusnya begitu, Siklus alamiahnya. siklus alamiahnya. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian di beberapa dekade ke belakang ini tanah tidak lagi menjadi spons? Yang pertama, ini bisa dibilang kegagalan tata ruang. Kita mengenal dalam sistem ketata ruangan kita itu terbagi dalam dua zonasi besar. Yang pertama bicara kawasan konservasi, termasuk di dalamnya kawasan lindung, Hutan lindung. dan yang kedua bicara kawasan budidaya. Ini kawasan peruntukan pemukiman, perindustrian, perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, apakah penetapan kawasan lindung itu sudah tepat? Beberapa ahli yang kemudian saya simak ketika berpendapat tentang bencana ini bukan diakibatkan oleh aktivitas yang sifatnya ilegal. Banyak kemudian pemerintah kita bicara ini akibat illegal logging, illegal mining gitu. Tetapi pada praktiknya penebangan pohon, perambahan hutan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang legal, Yang memiliki izin. yang memiliki izin hingga sampai ratusan hektar, bahkan ribuan hektar untuk alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, alih fungsi lahan menjadi pertambangan. Nah, dalam konsep tanah sebagai spons, tanah ini kan memiliki kapasitas daya tampung terhadap air hujan. Dan ketika tanah sudah tidak lagi menahan daya tampungnya, disitulah kemudian pohon-pohon menjadi penyangganya gitu, menjadi pengikat air. Nah persoalannya sekarang tanah terbuka ini kan rawan. Jadi ketika tanah sebagai spons tidak lagi diikat oleh pohon, tidak lagi diikat oleh akar-akar, tidak lagi istilahnya daun sebagai kanopi, sebagai kanopi alam. Jangan salah loh, kecepatan air hujan itu ketika jatuh ke tanah itu bisa memecah molekul-molekul Di tanah ya. yang mencegah supaya air hujan tidak langsung cepat ke tanah ini kan kanopinya, daunnya gitu. Nah sehingga ada istilah tanah jenuh air. Nah disinilah kemudian kita bicara tanah jenuh air ini mengalirkan aliran air yang berisi tanah kotor. Awalnya tanah jenuh air ini membangun semacam siklus yang sedikit-sedikit gitu.
Tapi kan kita tahu karakter air ini kan dia akan mengikuti gravitasi. Prinsip gravitasi ini kan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, kayak Sanyo kan cair. Ditarik. Tapi kalau dari atas ke bawah itu pasti bergerak. Air kan begitu, mengisi ruang-ruang kosong, terakumulasi, ya jadilah banjir. Tetapi banjir juga bukan peristiwa yang hari ini bisa dilihat. Ini kan proses akumulasi bertahun-tahun ke belakang. Sungai itu memiliki kapasitas daya tampung Air. Kapasitas daya tampung sungai ini sudah disediakan oleh alam untuk menampung debit hujan setinggi-tingginya. Tetapi karena ada banyak pembukaan lahan, kita mengenal yang namanya pembukaan lahan ini akan melahirkan erosi tanah yang kemudian mengakibatkan sedimentasi atau pendangkalan. Nah, erosi tanah ini kan dalam satuan erosi saja itu kan ton per tahun. Jadi akumulasi dari sekian lama mendangkalkan badan sungai yang pada akhirnya sungai kehilangan kapasitas daya tampungnya, kan gitu logikanya. Ketika kapasitas daya tampung sungai terhadap air terlampaui, maka terjadilah bencana. Jadi saya pikir ini bukan soal alam sedang menyesuaikan diri, ini soal tangan-tangan manusia. Ini soal problem kenapa kemudian alam yang harusnya dijaga ekosistemnya, baik itu ekosistem floranya maupun ekosistem faunanya, dirusak hanya untuk kepentingan ekonomi, sehingga mengakibatkan terakumulasinya curah hujan, lahan terbuka, sungai yang dangkal. Ini kan menjadi terakumulasi bencana gitu. Akhirnya pertanyaan saya di awal ini kan terjawab, apakah kemudian investasi ini menguntungkan bagi rakyat? Kalau melihat bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, saya pikir investasi yang bergerak di sektor kehutanan dan pertambangan yang ada di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara itu justru kebalik, merugikan rakyat. Hitung-hitungan kerugian yang diakibatkan oleh bencana itu kan hitung-hitungan kasarnya, kalau nggak salah di beberapa media itu ada 65 triliun dari kerusakan yang terjadi, baik itu kerusakan jalan, kerusakan jembatan, rumah-rumah warga, dan lain sebagainya lah. Coba kita bayangkan, berapa pemerintah mendapatkan pajak royalti dari sektor kehutanan dan pertambangan yang selama ini diambil oleh negara? Berapa jumlah warga yang kemudian bekerja di sektor kehutanan dan pertambangan di situ? Dan berapa kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas tambang dan hutan sehingga menghasilkan angka sebesar 65 triliun. Saya pikir kalau pola investasi kita seperti ini, ya sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah bicara tentang kesejahteraan rakyat. Jangan kemudian kita bicara investasi sama dengan kesejahteraan rakyat, investasi sama dengan pembukaan tenaga lapangan kerja, investasi sama dengan membuka usaha-usaha baru. Oke, kalau ditetapkan di dalam kawasan budidaya. Oke, kalau ditetapkan di dalam kawasan yang sudah dihitung, diprediksi kemungkinan dampaknya kecil. Tetapi kalau investasi di kawasan lindung, daerah resapan air,
hutan yang berkontribusi terhadap faktor pengurangan emisi karbon, yang berkontribusi terhadap siklus oksigen dunia. Kenapa dirubah? Kalau sudah begini adanya kan ibaratnya semua lepas tangan. Sampai hari ini yang namanya bencana Aceh, Sumbar, dan Sumut itu belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Entah kenapa, apakah kemudian pemerintah pusat juga menganggap ini bencana dengan skala kecil, walaupun korbannya banyak, walaupun infrastrukturnya rusak di sana sini, atau pemerintah memang tidak memiliki anggaran. Jadi kita bayangkan kalau pemerintah pusat saja sudah tidak punya anggaran, apalagi pemerintah provinsi, apalagi pemerintah kabupaten kota. Di Aceh itu sampai ada pernyataan bupati tidak sanggup Mengundurkan diri. merekonstruksi pasca bencana. Ya artinya bupati tidak punya anggaran, bupati tidak punya fasilitas alat berat untuk membuka jalur-jalur jalan yang tertutup longsor. Harusnya ini kan menjadi concern dari pemerintah pusat. Itu yang pertama. Jadi dalam skala jangka pendek selesaikan oleh pemerintah pusat, buka akses-akses jalan yang tertutup, bangun kembali jembatan yang menghubungkan antar kabupaten, yang menghubungkan antar kecamatan, dan jangka panjangnya sudahlah yang bermain di sektor kehutanan dan pertambangan yang ada di daerah Sumatera ini tutup saja izinnya. Kembalikan fungsi hutan pada fungsinya. Kembalikan fungsi lahan pada fungsinya. Kembalikan fungsi alam kepada fungsinya, karena kalau kita bicara hutan, bicara siklus hidrologi, siklus air, dan bicara siklus geologi, siklus tanah, maka hutanlah yang akan menjadi penyelamat. Walaupun rekonstruksi hutan pasca penebangan, pasca perusakan, ini tidak mungkin cepat. Itu diameter pohon sampai 1,5 meter ini umurnya berapa ratus tahun itu pohon. Ratusan tahun itu. Nggak mungkin kita bisa memulihkan hutan dalam waktu yang sangat cepat. Ya nggak bisa kan, dipaksa-paksa pohon untuk Ganjang tumbuh. untuk cepat besar ya. Mereka akan menyesuaikan dengan usianya gitu. Nah ini yang jadi problem kita. Terus kalau bicara Sukabumi, hari ini terjadi juga banjir kan. Gunung Guru, Salabintana, dan beberapa titik di kota juga Cisolo. Ya ini juga kan problem tata ruang. Yang pertama kalau lihat fenomena banjir perkotaan ini kan akibat kegagalan sistem drainase sebenarnya. Kita tahu lah bahwa yang saya katakan tadi, tanah sebagai spons, tetapi akhirnya tertutup beton, tertutup aspal gitu kan, ya tanah tidak lagi memiliki kapasitas infiltrasi, kapasitas daya serap terhadap air. Maka rekayasa perkotaan biasanya umumnya di kota-kota besar di dunia ini dengan menyediakan alternatif drainase. Memadai. Kalau di Amerika kayaknya segede ini drainase, gorong-gorong. Tapi di kita coba lihat, drainase di drainase tapi itu sampah kan? Iya, drainasenya juga tidak memadai. Kemudian di situ juga ada banyak sampah. Di situ juga drainasenya terjadi pendangkalan karena tanah. Pada akhirnya ya air yang harusnya tertampung di sistem drainase meluber ke jalan. Ketika meluber ke jalan kan banyak sekali di media sosial berseliweran kan. Ada motor palit, gerobak palit. Tata kelola lingkungan. Jadi ke depan Pak Bupati, Pak Wali Kota, sebelum membangun jalan selesaikan dulu sistem drainasenya. Itu betul. Percuma kita bangun jalan,
Percuma kita perbaiki jalan kalau sistem drainasenya tidak pernah diperbaiki. Ya. Karena ya akan terus terjadi banjir seperti yang hari ini terjadi di daerah perkotaan Kota Sukabumi dan beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Ini kegagalan sistem drainase. Selain juga aktivitas alih fungsi lahan di daerah-daerah utara nih. Sekarang kan tidak sedikit lahan-lahan yang asalnya hijau menjadi lahan perumahan, yang asalnya hijau menjadi hotel-hotel, yang asalnya hijau kemudian beralih fungsi jadi banyak pemukiman perkampungan terus melebar. Ini semua juga berkontribusi terhadap meluapnya air. Maka yang harus diingatkan kepada kepala daerah khususnya kota dan kabupaten, perbaiki dulu sistem drainase kita. Karena dengan sistem drainase yang baik tidak akan terjadi istilahnya air itu sampai ke jalan. Sebesar apapun volume air hujan, kalau sistem drainasenya memadai akan menampung. Tapi sekecil apapun air hujan, kalau sistem drainasenya buruk, ya pasti akan meluber ke jalan. Nah, ini problem. Mudah-mudahan itu ya. Baik, terima kasih Kang. Jadi tadi disampaikan bahwa di sisi lain penebangan pohon atau aktivitas-aktivitis industri itu tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak berizin. Ini sederhananya kalau yang dimaksud illegal loggingnya sampai berapa hektar sih? Nah, kadang illegal logging mah lebih sedikit Kang mencuri. Beda dengan Yang mereka parah yang legal logging. Berarti kan di sisi lain dari segi kontrol, karena kan perusahaan biasanya dalam proses pengurusan izin lingkungan ada tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Mungkin di sisi itu lemah dalam proses kita juga nggak tahu kalau kemudian bicara AMDAL, pastilah syarat-syarat administrasi untuk menempuh proses perizinan itu dibuat. AMDAL-nya dibuat, kesesuaian tata ruangnya dibuat, persetujuan bangunan gedungnya dibuat. Cuman ya percuma kalau kemudian tata ruang, AMDAL, PBG hanya dijadikan syarat untuk mendapatkan izin. Pemenuhan hanya administratif. Harus diimplementasikan. Misalkan di dalam AMDAL satu pohon ditebang tapi harus dipersiapkan satu pohon baru misalkan. Membuat turap-turap lumpur, membuat kolam pengendapan misalkan di hilir, kan itu hal-hal yang standar dilakukan gitu. Kenapa tidak dilakukan? Padahal yang namanya turap lumpur, yang namanya kolam pengendapan itu kan penting. Ya penting ketika mungkin pada saat melakukan aktivitas pembukaan lahan tidak sadar. Tapi ketika sudah terjadi seperti ini, akhirnya kan ya pemerintah lagi yang bertanggung jawab gitu. Di saat kondisi ekonomi kita sedang sulit, di saat APBN kita juga tertatih-tatih, kita dihadapkan kepada kepada banyak belanja negara yang ya saya pikir tidak terlalu bermanfaat lah, MBG gitu kan, kemudian belanja kementerian yang tidak terlalu bermanfaat lah gitu. Kenapa kemudian sampai hari ini pemerintah pusat tidak menetapkan itu sebagai bencana nasional? Juga mungkin pertimbangannya karena anggaran. Pak Presiden mungkin nggak mau menggeser anggaran MBG ke anggaran rekonstruksi pasca bencana. Mungkin bisa jadi begitu ya, kita juga nggak tahu. Karena visi dan misi itu. Padahal yang bencana hari ini jangankan dikasih MBG, dapur MBG-nya aja pasti pada hancur itu. Hancur. Di daerah Aceh, Sumbar, Prela memproduksi MBG Prela. Ya ngapain gitu? Kita masih bagi-bagi makan, tapi di sisi lain ada rakyat. Ingat loh, Aceh itu aktivitas ekonomi sampai lumpuh. Iya betul. Aktivitas ekonomi di Aceh sampai lumpuh. Terjadi penjarahan terhadap minimarket, terjadi penjarahan terhadap toko-toko. Kenapa dijarah? Nggak ada pangan kok. Ada uang nggak bisa beli beras di mana? Pasar nggak ada.
Berasa kotor kan kuku banjir. Beas banget. Ini ketika aktivitas ekonomi lumpuh, terjadi anarkis, Nah, itu. terjadi kriminal. Jadi jangan dianggap ini sederhana. Pasca bencana ini persoalan kompleks sekali. Panjang ya. Akses layanan kesehatan tutup, akses pendidikan berhenti, aktivitas ekonomi berhenti. Ya mau gimana? Kondisi masyarakat sekarang di daerah bencana. Kita masih untung lah di Sukabumi. Ya, kalaupun bencana masih kecil lah gitu, baru rame di medsos. Betul, kalau di Sukabumi memang rame di medsos. Rame di medsos. Gitu. Kenyataannya nggak seseram yang dibayangkan gitu, nggak ada. Nggak sehoror yang dibayangin. Nggak ada. Cuma aspal ngumpul, Nggak rapuh. ngabul. Nggak ada rumah runtuh gitu, nggak ada korban meninggal terseret arus. Ya belum dengar ya kalau di maksudnya ramenya di medsos kalau di Sukabumi itu. Tapi kalau di Aceh, kalau di Sumatera Barat, di Sumatera Utara memang betul-betul lumpuh aktivitas ekonomi itu. Bahkan baru-baru ini untuk mengirimkan pangan dari Jakarta ke daerah Aceh saja pakai pesawat. Kita bisa bayangkan. Kenapa pakai pesawat? Karena jalur darat itu tertutup longsor. Tidak ada akses. Sementara kita tahu sendiri, pangan ini kan kebutuhan pokok. Orang berani bertaruhkan nyawa gitu demi makan. Alfamart, Indomart, toko-toko dijarah di sana. Karena Untuk apa? Untuk makan. anaknya makan lapar sehingga ayahnya Karena aktivitas ekonominya lumpuh. Dan yang dimaksud aktivitas ekonomi ini kan jual beli. Pasar itu kan sarana menjual. Rakyat membeli. Ini rakyat ada uang, tapi nggak bisa beli kan gitu. Karena pasar tutup, toko-toko tutup. Jadi lumpuh aktivitas ekonomi. Masa ada uang dibakar dimakan ya? Akan jadi energi kok. Kita banyak uang kalau kita nggak bisa ngebeli barang untuk kita makan ya. Masa uang kita makan ya? Stok makan di rumah CF dan kalau aku banjir. Ya begitulah yang terjadi. Baik, terima kasih Kang atas komentarnya. Nanti kita lanjutkan apa yang kemudian kita diskusikan. Ini dari pandangan anak muda. Closing statement. Closing statement. Closing statement. Udah langsung closing statement aja Closing nih. statement we. Ya, tuh sok kumaha. Closing statement malah. Naonnya? Aduh. Ya mau jadi pelajaran lah buat Iya. kita semua. Gitu. Jangan sampai terjadi di Sukabumi lah seperti itu. Ya utamanya di generasi muda. Maksud saya itu gini. Mulai menyadarkan diri akan lingkungan di sekitar kita. Bencana ini kan tidak diprediksi. Kita nyaman dengan kehidupan normal kita. Kita nyaman bergaul dengan teman-teman kita. Kita nyaman dengan aktivitas kita sehari-hari. Tetapi ingat suatu saat bencana itu terus mengintai kita. Tapi ingat suatu saat bahwa kita juga akan menjadi korban atas bencana itu. Gitu. Makanya rawatlah alam. Ingatkan kepada diri kita dan teman-teman semua bahwa alam ini tidak pernah statis. Bahwa alam ini selalu berubah, alam ini selalu dinamis. Dan setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal bicara investasi itu juga akan berdampak terhadap lingkungan. Jadi perhatikan itu, tidak di generasi kita, mungkin di generasi berikutnya. Mungkin juga terjadi di generasi yang akan datang. Tempat kita berdiskusi ini dekat dengan sungai. Betul. 30 tahun ke belakang, usia saya udah 40, 30 tahun ke belakang, saya mandi di sungai. Saya punya anak sekarang usia 12 tahun. Tadi saya mau ngajak mandi di sungai. Pas saya ke situ kok sungainya hilang. Kok sungainya dangkal. Berarti setelah sekian puluh tahun
Sungai yang dulu airnya jernih, Deras. sungainya dalam, sekarang sungainya cuma setumit, Eh, dalamnya dulu berenangnya di sungai. sampah di mana-mana. Ini kan ada perubahan yang begitu signifikan. Iya. Kebayang nggak kalau kemudian sungai ini kalau air sungai ini meluap, Iya. berapa kampung yang akan kena? Ya artinya jangan abai. Sampah yang kita buang harus diperhatikan. Kehidupan kita yang berjalan sekarang juga harus punya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan kita gitu. Kita tidak hanya sekedar menikmati apa yang dilahirkan oleh alam ini, tetapi kita juga harus tanggung jawab terhadap kebaikan alam ya, untuk kebaikan kita juga. Betul. Kebaikan masa depan. Itu mungkin Siap. statement. Closing statement kan beres? Beres. Sebenarnya ada pertanyaan ini Apa kan tuh? tanggung. Jadi kan di sisi lain tadi disampaikan bahwa bencana di Sumatera itu belum ditetapkan sebagai bencana nasional kan. Tadi pandangannya mungkin dari segi anggaran. Nah, di sisi lain kan proses sebelum perusahaan itu melakukan operasi kan ada beberapa yang kebijakan perizinannya itu diambil oleh pusat, Pusat. Tahapan-tahapan lah. pemerintah pusat. Tapi ketika terjadi mungkin dampak dari proses aktivitas bisnis tersebut, banjir lah misal, itu kan dampak dari aktivitas perusahaan. Tapi yang dibebankan pemerintah provinsi kan. Nah, pandangannya gimana Kang itu? Di awalnya diizinkan ke pemerintah pusat, hari ketika terjadi bencana, provinsi daerah yang menanggung akibatnya gitu. Ya ini problemnya. Kenapa kemudian kita tidak pernah bicara jangka panjang? Ahli-ahli kita tuh sudah bisa memprediksi kan. Dari Aceh sampai ke Palembang itu kan istilahnya tuh di Pulau Sumatera itu ada deretan panjang geologi yang namanya Bukit Barisan. Barisan. Karakteristik sungainya menyempit, gitu, kecil-kecil, berbukit, dan berdekatan dengan pemukiman. Jadi kompleks, unik sebetulnya provinsi Sumatera itu. Nah, kebijakan nasional di sektor kehutanan dan pertambangan ini kan sudah diambil alih oleh pemerintah pusat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya. Ketika direvisi Undang-Undang 2299 tentang otonomi daerah ke Undang-Undang 32 2004, di situ mulai dibagi urusan kewenangan di sektor perizinan. Ada yang diambil oleh pusat, terutama sektor kehutanan dan pertambangan, ada yang diserahkan ke daerah. Ya mohon maaf, yang sekarang memiliki izin usaha di sektor tambang maupun sektor hutan juga masih terafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik di nasional. Dan kita tahulah mereka yang kemudian ada di barisan penguasa itu kan biasanya diberikan konsensi dalam bentuk kemudahan izin, diberikan konsensi dalam bentuk kemudahan permodalan gitu. Sehingga ya yang nggak tahu penyelesaiannya dah. Mereka yang berbicara mungkin juga di belakangnya mereka yang mengeluarkan izin. Ya, Saya tidak sampai ingin menyebut nama ya, tetapi di situ ada PT Toba kan kita sudah tahu kepada siapa. Afiliasinya ya. Afiliasinya Toba ini milik siapa. Gitu. Kemudian PT apa kepada siapa, ya udah tahu kok. Ya, betul. Tinggal berani nggak kemudian pemerintah pusat satu bertanggung jawab atas apa yang telah dia keluarkan, yaitu izin. Yang kedua bertanggung jawab atas penegakan hukum. Jangan kemudian semuanya diserahkan ke daerah. Daerah ini tidak memiliki kapasitas untuk melakukan rekonstruksi pasca bencana. Jadi mirip-mirip bencana ini seperti tsunami Aceh tahun 2005 2004.
kalau bicara tsunami Aceh di tahun 2004-2005 ini kan hanya terkonsentrasi di satu lokasi, Banda Aceh udah. Banda Aceh. Tapi kalau ini kan sampai di 3 provinsi, bahkan bisa jadi lebih parah ini. Ya, betul. Lebih parah ini bisa jadi. Terakhir, Presiden Rusia melalui duta besarnya itu menyatakan ingin membantu rekonstruksi bencana di Indonesia. Mantap. Mang Dan, silakan closing statementnya, apa yang kemudian ingin diutarakan dan pesan untuk kita, khususnya generasi muda, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Oke, siap Agung. Jadi menurut pandangan saya ini soal kebijakan. Seperti tadi yang Bung Tom bicarakan, ini pemerintah pusat. Akhirnya kan lempar batu sembunyi tangan, cari kambing hitam. Dan pada akhirnya tidak ada yang dipidanakan, tidak ada yang. Jadi mau sampai kapan kita seperti ini? Kongkolingkong mau sampai kapan? Sedangkan yang korban itu rakyat jelata, rakyat kecil. Terus yang paling bagi saya itu gele. Kok jadi panggung sandiwara kayak sinetron para pejabat? Mau pakai rompi anti peluru? Ada yang pakai panggul beras, ada. Panggul beras. Ada itu apa kalau di zaman Khulafaur Rasyid itu Umar bin Khattab. Seakan-akan dia. Seakan-akan dia Umar bin Khattab. Kita kan sebagai masyarakat muak ya. Setelah itu tadinya mau menerapkan apa yang dilakukan oleh Hollywood. Padahal ingat Umar bin Khattab versi bencana kemarin itu Menteri Kehutanan di zaman SBY. Iya. Bahkan kan sempat viral video wawancara dengan media atau pengamat internasional. Ya, Akhirnya kan ada aktivis yang dari Amerika tuh, dari dia dulu bintang film datang, oh ternyata sampai datang dia di sini. Dulu kan dia marah-marah, dia aktivis lingkungan. Asli aktivis, emang cinta lingkungan. Dia marah-marah itu. Nah, Ketika Zulkifli ngomong tuh kan, it's not funny, ini nggak lucu gitu omongan Anda. Nah. Nggak lucu. itu parah. mungkin di mata dia itu bukan kapasitas penting yang dilihat. Tapi lihat ya pejabatnya, cengengesan gitu. Semoga ada yang melihat dan sampai ke pusat, ke Zulkifli itu tindakan Anda seperti apa itu. Zulkifli pengen jadi Umar bin Khattab. Nggak lucu gitu. Tapi kan Umar bin Khattab melakukannya ketika malam hari dan sembunyi-sembunyi. Dan sembunyi-sembunyi. Dia itu di kamera ada kok. Udah aja suruh ajudan Anda. Agenda syuting. Bukan itu. Kebijakan Anda pasca bencana seperti apa? Bukan Anda panggul beras, pengen cari simpati warga. Kita ini semua melihatnya gitu. Jangan sampai lah ada pejabat, ada DPR pakai rompi anti peluru. Memang mau perang. Karena bagi kita masyarakat butuhnya pejabat itu tidak hanya sebatas tenaganya, tapi kebijakan yang kemudian dikeluarkan. Dari Pemikiran-pemikirannya. panggul beras kok bisa Agung gitu. Iya. Kalau sekedar menggul beras, wah. Kita ini jadi pengen muntah Kan lihatnya. akhirnya akan lebih masyarakat akan lebih aware, lebih menghargai ketika Menteri Zulkifli Hasan memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang kemudian ini berdampak luas. Gitu. Nah itu Ada yang- lagi berantam tobatan nasuha. Tiba-tiba Caimin ngomong Yo. Bahlil, Menteri Kehutanan Raja Juli. Raja Juli harus tobat. Jadi Jawab sama Bahlil, yang harus memerintah saya itu presiden. Jadi Jadi akhirnya kalau presiden sekarang memerintahkan menterinya untuk tobatan nasuha, tobatan semua. Bukan antara Ih, kok jadi lucu nih. ini kadang-kadang Inilah. jadi panggung para pejabat dengan kebodohannya gitu. DPR datang ke situ pakai rompi atur asto. Itu siapa yang mau nembak dia? Tuh bisi iya hujan iya. Hujan peluru. Tapi Pak, Apa bisi karogok, bu kayu, Oh. Enggak, Bisa itu ada, emang. alasan yang tidak rasional. bisa banjir dadakan. Semoga siapa namanya itu dari Ya kalau itulah, kalau anggota mau dewan coba anti peluru Dari partai datanglah. yang sama dengan Jokowi. Oh iya, dari partai yang sama dia. Kalau mau coba rompi anti peluru ikut aja ke Ukraina sana. Ke Ukraina Cocok. dia Ikut perang cocok Ya, ya. cocok. atau ke Papua lah yang dekat-dekat. Kalau di Indonesia mah nggak usah pakai anti peluru.
Tapi kan itu bukan anti peluru klarifikasinya. Ya harus Baru segera di air. harus kita Rampung, Ren. menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi seorang anggota DPR yang terhormat datang pakai anti peluru. Emang Ini yang paling parah nih ya. Badannya anti peluru, otaknya anti kritik. Nah, itu. Waduh, kacau ini. kacau lagi itu. Dia merasa paling pintar, paling cerdas, Maha benar dengan Maha segala benar. ocehannya. Padahal kami ini masyarakat melihatnya kalian itu pertarungan kebodohan. Ingat Pak, yang menggaji Bapak ini kami yang bayar Betul, pajak Pak. setuju. Betul. Oke? Terima Maka- kasih. Maka sayalah tuan Anda Pak. Bukan Anda tuan saya. Betul. Betul. Jadi, Anda itu jangan merasa dewa terus Iyalah, dihargai. Anda ini pembantu kita. kita Kita yang menggaji Anda. Pak. semoga lah semoga tidak jadi panggung-panggung Sandiwara. sandiwara kebodohan para pejabat. Itu aja lah. Siap. Nah, akhirnya kan ketika kita menyalahkan pemerintah mau beres-beres. Nah, loba kesalahannya kudu disalahkan oke gitu. Tapi di sisi lain kita sebagai masyarakat yang kemudian cinta terhadap negara kita perlu bersama-sama menjaga gitu kan, menjaga lingkungan, menjaga kondisi alam tetap stabil dan memberikan pencerahan-pencerahan bagi masyarakat. Jadi nggak usah lah kita Indonesia, kita Pancasila, nggak usah lah. Nggak gitu juga, jangan ragukan nasionalisme kami Oh, sebagai iya. rakyat Indonesia. Jangan ragukan patriotisme kami sebagai rakyat Indonesia. Tumpah darah kita untuk Indonesia. Nggak usah disimbol-simbol. Kita Indonesia, kita Pancasila. Ujung-ujungnya koruptor. Kita akan tetap mencintai Pancasila dengan caranya kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya Kang Tommy, Kang Dan, dan Kang Repi pada kesempatan diskusi malam hari ini tentang bencana Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.